Kisah 5 pejuang Indonesia yang dikenal sakti dan kebal peluru. Sebelum tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Zaman dahulu, keberadaan individu yang memiliki kesaktian dan kemampuan kebal peluru merupakan hal yang dianggap lumrah. Di masa itu, kesaktian tersebut menjadi bentuk perlindungan diri yang sangat berharga, terutama ketika para pejuang dihadapkan pada serangan-serangan mematikan dari penjajah Belanda. Ilmu kebal peluru menjadi salah satu kemampuan yang paling populer dan digunakan oleh para pejuang sebagai tameng tak terkalahkan, membuat mereka sulit dilumpuhkan oleh tentara penjajah. Berikut ini adalah daftar pejuang yang terkenal akan kemampuan kebal peluru yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber yang tersedia. Letnan Komarudin. Di balik peristiwa bersejarah serangan umum 1 Maret 1949, terdapat seorang letnan yang dikenal kebal peluru, yaitu Letnan Komarudin. Dalam salah satu serangannya terhadap pasukan Belanda, Letnan Komarudin dengan gagah berani memasuki wilayah yang diduduki Belanda dan melancarkan serangan. Anak buahnya yang menyaksikan peristiwa itu terkejut melihat sang letnan ditembaki dengan banyak peluru oleh pasukan Belanda, namun anehnya peluru-peluru tersebut sama sekali tidak melukainya. Tidak hanya melindungi dirinya sendiri, kesaktian Letnan Komarudin juga memiliki kemampuan melindungi orang-orang di sekitarnya dalam radius 10 meter. Kisah menarik itu terjadi ketika dia bersama anak buahnya menghadapi sergapan hebat di Bantul. Menghadapi situasi tersebut, Letnan Komarudin memerintahkan anak buahnya untuk tetap berdekatan dengannya. Akibatnya, tembakan yang dilayangkan oleh pasukan Belanda tidak mampu memberikan dampak apapun kepada mereka. Untung Surapati. Untung Surapati adalah pejuang yang melawan pasukan Belanda dengan gahar dan kebal peluru. Perjuangannya dalam memberantas pasukan Belanda membuat mereka kewalahan, terlebih lagi dengan kesaktiannya yang membuatnya tak terluka oleh serangan peluru. Dalam buku berjudul Untung Surapati Melawan VOC Sampai Mati, karya Sri Wintala Ahmad, terdapat kisah tentang pertempuran sengit antara pasukan Sampang, Surabaya, dan tentara VOC dengan pasukan Pasuruan dan Bali yang dipimpin oleh Untung Surapati. Meskipun peluru-peluru menghujani medan pertempuran dan menewaskan banyak pasukan dari kedua belah pihak, Untung Surapati tetap berdiri gagah di atas kuda kesayangannya, Kiai Pakeling, dan berhasil membunuh pasukan kompeni Belanda dengan tangannya sendiri. Bahkan, ketika peluru emas ditembakkan ke arahnya, Untung Surapati tidak mengalami luka serius. Sisingamangaraja 12. Dalam upaya melindungi tanah Batak dari kekuasaan Belanda, Sisingamangaraja 12 melakukan berbagai perlawanan dan penentangan dengan kekuatan sakti dan kebal senjata. Namun, penguasa Batak ini memiliki pantangan yang harus dijaga, yaitu darah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh pasukan Belanda untuk menjadikannya sasaran dengan menyebabkan luka fatal pada dirinya. Dalam pertarungan melawan Korps Morsose, pasukan khusus kolonial Belanda, anak dari Sisingamangaraja 12 juga ikut tewas terkena tembakan. Darah sang anak yang menempel di tubuh Sisingamangaraja 12 menjadi penyebab kelemahan dan akhirnya ia berhasil dilumpuhkan oleh sebuah tembakan. Kolonel Muhammad Asmat Sentot. Kisah kesaktian Kolonel Muhammad Asmat Sentot terdokumentasi dalam buku berjudul Perjuangan M.A. Sentot
dalam perang mempertahankan kemerdekaan di Indramayu pada tahun 1945 hingga 1949. Sebagai pemimpin pasukan Setan Divisi Siliwangi, M.A. Sentot menjadi dalang dari serangkaian penyerangan yang menewaskan puluhan tentara Belanda. Kekuatan gaibnya menjadikannya sebagai buronan yang terus dicari-cari oleh Belanda. Namun, upaya pengejaran mereka tidak semudah yang diharapkan. M.A. Sentot dikenal sebagai individu yang kebal peluru dan ahli dalam menyamar. Bahkan, dalam suatu kejadian, dia ditembaki oleh pasukan DI atau TII, namun tetap berdiri tegak dan peluru yang ditembakkan kepadanya hanya berjatuh di tanah. Abu Bakar Aman Dimot. Meskipun namanya masih asing di telinga banyak orang di Indonesia, perjuangan Abu Bakar Aman Dimot dalam memperjuangkan kemerdekaan RI sangatlah besar. Ia diberi gelar Pang atau Panglima oleh masyarakat Gayo atas keberaniannya melawan Belanda. Dalam agresi militer Belanda II dan I, Aman Dimot berjuang dengan gigih untuk mempertahankan tanah kelahirannya dari pendudukan Belanda. Dalam sebuah pertempuran, Aman Dimot bersama barisan Bagura bergerak menuju tanah Karo untuk menghadang laju pasukan Belanda. Meskipun satu persatu pasukan Aceh mulai mundur, Aman Dimot tetap maju melawan Belanda seorang diri tanpa terluka meski dihantam peluru. Demikian kisah 5 pejuang Indonesia yang dikenal sakti dan kebal peluru.